Hai teman-teman, perkenalkan saya Ica Novi Wulandari, mahasiswa Prodi Manajemen dengan NIM 2310004 STIE Widya Manggala Semarang. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi pajak untuk freelance dan content creator. Stay tune ya. Content creator adalah orang yang mendesain, memproses segala sesuai dalam bentuk visual dan atau audio dengan media yang dapat ditransmisi pada pihak lain melalui jaringan elektronik atau internet. Sederhananya, content creator adalah profesi yang membuat konten pada platform digital. Konten dari hasil karya content creator ini bisa berupa video, tulisan, gambar, suara, ataupun gabungan dari 2 maupun lebih dari bentuk konten tersebut. Jadi, content creator merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk setiap informasi yang ada di media, khususnya media digital. Beberapa platform untuk produk digital dari hasil content creator ini adalah platform media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, blog, dan lainnya. Dengan demikian, target content creator ini adalah audiens yang mengakses produk-produk digital dengan materi konten hiburan maupun yang sifatnya edukasi. Sebagai content creator juga memperoleh penghasilan dari karya atau konten yang diproduksi atau dibuatnya. Penghasilan sebagai content creator dapat diperoleh dari pemberi kerja sebagai content creator pekerja atau karyawan tetap di perusahaan, ataupun penghasilan sebagai content creator sebagai pekerja bebas. Bagi sebagai content creator, karyawan maupun content creator pekerja bebas sama-sama memiliki kewajiban pajak penghasilan atau dikenai PPh pasal 21. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa kewajiban pajak penghasilan profesi content creator ini dibedakan atas statusnya, apakah sebagai pekerja tetap atau karyawan, atau sebagai pekerja lepas, atau bahkan sebagai pengusaha. Berikut penggolongan status wajib pajak dari profesi content creator berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang pertama, content creator sebagai pegawai tetap. Yang kedua, content creator sebagai bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP. Yang ketiga, content creator sebagai bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP. Yang keempat, content creator sebagai bukan pegawai tidak berkesinambungan. Yang kelima, content creator sebagai kegiatan usaha. Meski sama-sama dikenakan PPh 21, namun perhitungan pajak penghasilan content creator antara pekerja tetap dengan pekerja lepas maupun sebagai bagian dari menjalankan kegiatan usaha terdapat perbedaan. Penghasilan content creator dikenakan pajak berdasarkan UU PPh termasuk ketentuan PPh final UMKM 0,5% untuk omset kurang lebih 4,8 miliar per tahun. Perhitungan pajak meliputi hitung penghasilan bruto dikurangi biaya yang diakui dan PTKP. Berikut pembagian pajak content creator berdasarkan pengelompokannya. Yang pertama, content creator sebagai karyawan atau pegawai tetap. WP yang berprofesi sebagai content creator atau karyawan pegawai tetap, artinya WP orang pribadi yang bekerja di sebuah perusahaan dengan keahlian di bidang pembuatan konten dan menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya. Rumus perhitungan PPh-nya yaitu PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto setahun dikurang biaya jabatan dikurang iuran pensiun plus JHT plus THT minus PTKP kali tarif pasal 17. 2. Content creator bukan karyawan atau pegawai berkesinambungan yang memperoleh PTKP. Sebagai content creator bukan pegawai berkesinambungan, artinya WP orang pribadi pekerja lepas dengan perjanjian penggunaan jasa dalam jangka waktu tertentu, namun tidak terikat sebagai pegawai tetap dan mendapatkan PTKP sebagai pengurang penghasilan karena pajaknya. Rumus perhitungan PPh-nya, PPh pasal 21 sama dengan penghasilan kumulatif kali 50% minus PTKP sebulan kali tarif pasal 17.
Yang ketiga, konten kreator bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan yang tidak memperoleh PTKP. Konten kreator yang bukan sebagai pegawai tidak berkesinambungan artinya WP orang pribadi pekerja lepas yang memperoleh penghasilan hanya setiap kali karyanya yang dihasilkan tanpa ada perjanjian kerjasama dalam kurun waktu tertentu dan tidak memperoleh hak PTKP sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Rumus perhitungan PPh-nya yaitu PPh pasal 21 sama dengan penghasilan kumulatif kali 50% dikali tarif pasal 17. Yang keempat, konten kreator bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan. WP sebagai konten kreator yang bukan karyawan atau pegawai tidak berkesinambungan juga merupakan pekerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terutang hanya satu kali dalam 1 tahun kalender. Rumus perhitungannya yaitu PPh pasal 21 sama dengan penghasilan kali 50% kali tarif pasal 17. Dan yang kelima, konten kreator sebagai kegiatan usaha. Bagaimana dengan jenis konten kreator yang satu ini? Konten kreator sebagai kegiatan usaha artinya kegiatannya merupakan suatu usaha. Maka yang berlaku sebagai konten kreator ini bisa menjadi sebagai pengusaha. Perhitungan pajak penghasilan terdiri dari dua, yakni berdasarkan perhitungan yang menggunakan pembukuan atau hanya pencatatan saja, tergantung besar omset. Rumus perhitungan PPh-nya yaitu omset hingga 4,8 miliar atau memilih pembukuan. Rumusnya PPh terutang sama dengan peredaran bruto minus biaya minus PTKP kali tarif pajak 17. Omset kurang dari 4,8 miliar dan memilih pencatatan rumus PPh terutang sama dengan peredaran bruto kali tarif PPh final 0,5%. Perlu diingat, konten kreator yang bekerja atas nama sendiri atau melakukan pekerjaan atas perintah pemberi kerja menggunakan kemampuan yang dikuasainya akan masuk definisi pekerja bebas dan bukan usaha, sehingga tidak boleh dikenakan PPh final PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 5,0% tersebut. Penghasilan kumulatif adalah jumlah penghasilan yang melebihi 450.000 sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa sih freelance itu dan bagaimana perumusan pajaknya. Apa itu freelance? Freelance adalah bentuk kerja independen di mana seseorang menawarkan keahliannya kepada klien atau perusahaan tanpa terikat sebagai karyawan tetap. Pekerja freelance tidak memiliki hubungan kerja jangka panjang, melainkan bekerja berdasarkan proyek, durasi kontrak, atau kesepakatan tertentu. Freelancer bertanggung jawab mengelola waktu, beban kerja, dan penghasilannya sendiri. Mereka memiliki fleksibilitas tinggi untuk memilih proyek, menentukan tarif, serta bekerja dari mana saja, baik di rumah, coworking space, maupun secara remote lintas negara. Dalam praktiknya, pekerja freelance banyak ditemukan di sektor-sektor industri kreatif, teknologi, dan digital, serta penyedia jasa profesional. Meskipun tidak memiliki status sebagai karyawan tetap, freelancer tetap tunduk pada regulasi tertentu, termasuk kewajiban perpajakan seperti PPh 21 non-karyawan atau PPh final, tergantung pada bentuk kerjasamanya. Pekerja freelance dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 karena tergolong sebagai bukan pegawai yang menerima penghasilan atas jasa atau pekerjaan tertentu. Berikut rinciannya. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 untuk freelancer yaitu honorarium, komisi, fee, imbalan jasa lainnya dengan nama dan bentuk apapun, uang saku, uang rapat, atau penghargaan sebagai peserta kegiatan. Subjek pajaknya yaitu freelancer sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri atau dikenakan PPh pasal 26 jika freelancer adalah WNA yang bekerja di Indonesia. Pemotongan pajaknya, klien atau pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong dan menyetorkan PPh 21 freelancer ke kas negara.
Bukti pemotongannya, freelancer berhak mendapatkan bukti potong PPh 21 dari pihak pemberi kerja sebagai dokumentasi perpajakan. Pekerja freelance dikenakan PPh pasal 21 dengan 2 skema utama, tergantung pada jenis penghasilannya. Yang pertama, tarif progresif PPh orang pribadi pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh nomor 36 tahun 2008. Jika freelancer memiliki penghasilan tetap atau rutin, maka pajaknya dihitung berdasarkan tarif progresif dari penghasilan kena pajak atau PKP. 5% untuk PKP hingga 50 juta per tahun. 15% untuk PKP 50 juta dikurangi 250 juta. 25% untuk PKP 250 juta dikurangi 500 juta. Kemudian 30% untuk PKP di atas 500 juta. Jika tidak memiliki NPWP, tarif di atas dikenakan tambahan sebesar 20% lebih tinggi. Sebelum dikenakan tarif ini, freelancer berhak atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Contohnya, TK0 lajang tanpa tanggungan, yaitu 54 juta per tahun. TK1 lajang punya tanggungan 1, yaitu 58.500 per tahun. K0 menikah tanpa tanggungan, yaitu 58.500 per tahun. K3 menikah memiliki 3 tanggungan, yaitu 72 juta per tahun. Yang kedua, tarif PPh 21 atas jasa untuk freelancer tidak tetap. Jika penghasilan bersifat honorarium, fee, atau komisi dari jasa profesional, maka berlaku pemotongan langsung oleh pemberi kerja, yaitu 2,5% dari penghasilan bruto jika memiliki NPWP, 3% dari penghasilan bruto jika tidak memiliki NPWP. Pemotongan ini dilakukan langsung oleh perusahaan atau badan yang memberikan penghasilan. Dalam pengelolaan pajak penghasilan bagi pekerja freelance, perusahaan biasanya menggunakan salah satu dari 3 metode berikut, yaitu net, gross, atau gross up. Masing-masing memiliki metode dampak yang berbeda terhadap jumlah bayaran yang diterima freelancer maupun tanggung jawab pajaknya. Sekian video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah!